Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kerjasama internasional. Sebelumnya perkenalkan saya Cynthia Dewinta sebagai moderator kelompok 1. Baiklah, langsung saja ke pembahasan untuk materi yang pertama, yaitu pengertian kerjasama internasional yang akan disampaikan oleh Quina Alia Rumia. Kepada Quina dipersilakan. Saya Quinalah Romia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain. Kerjasama ekonomi internasional dimaksudkan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Manfaat perdagangan internasional adalah yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri sendiri. Yang kedua, suatu negara dapat melakukan spesialisasi sehingga mendapatkan keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar sehingga dapat mendorong peningkatan hasil produksi. Dan yang terakhir, transfer teknologi sehingga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya yaitu materi tentang G20 yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafli. Kepada Rafli dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Yang pertama yaitu di G20. G20 atau Group of 20 adalah forum yang beranggotakan 19 negara. Negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. G20 memiliki peran strategi dalam membahas berbagai isu global terkait pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Peran Indonesia terpilih sebagai pemegang presidensi G20. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Rafli. Materi selanjutnya yaitu tentang Indo-Belanda yang akan disampaikan oleh Denis Sukma Adiputra. Kepada Denis dipersilakan. Saya Denis Sukma Adiputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama perekonomian Indonesia dan Belanda. Yang pertama, kerjasama internasional ekonomi antara Indonesia dan Belanda, yaitu dalam bidang perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerajaan Belanda untuk membahas potensi kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di sini peran Indonesia adalah memberikan ladang investasi kepada Belanda. Terima kasih kita ucapkan kepada Denis. Selanjutnya yaitu materi tentang IKCEPA yang akan disampaikan oleh Bagus Eko Prasetyo. Kepada Bagus dipersilakan. Saya Bagus Eko Prasetyo dan saya akan menerangkan tentang IKCEPA. Peluang peningkatan perdagangan luar negeri justru datang dengan mulai ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Perjanjian kemitraan IKCEPA sebenarnya telah diinisiasi sejak tahun 2012. Setelah mengalami beberapa fase perundingan, akhirnya ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 di Korea Selatan. Peran Indonesia, perdagangan luar negeri dan pendorong investasi dua arah antara Indonesia dan Korea Selatan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bagus. Materi selanjutnya yaitu Indo-Australia yang akan disampaikan oleh Zivana Aswandi. Kepada Ziva dipersilakan. Saya Zivana Aswandi. 4. Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi untuk ditingkatkan dari nilai perdagangan saat ini sekitar 30 miliar US dollar. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk menerima Indonesia H.E. Sung Kim meyakini adanya kepentingan dan komitmen yang kuat dari kedua negara. Dari courtesy call virtual yang diterima oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas isu terkait upaya peningkatan kerjasama bidang ekonomi secara bilateral, penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan atas masa sulit yang dihadapi Indonesia karena pandemi COVID-19. Pemerintah Amerika Serikat mendonasikan 4 juta dosis vaksin Moderna yang dijadwalkan akan segera tiba, beserta bantuan teknis dan medis lainnya serta oksigen, ujar Dubes Amerika Serikat. Peran kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu penerima bantuan dana dan medis dari Amerika Serikat. Terima kasih kita ucapkan kepada Ziva. Selanjutnya materi AFTA yang akan disampaikan oleh Yandri. Kepada Yandri dipersilakan.
Kenalkan, nama saya Nirwanto, saya dari kelompok 1, saya akan membacakan tentang AFTA. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-4 di Singapura tanggal 7 sampai 28 Januari 1992. AFTA merupakan organisasi perdagangan yang bebas kawasan ASEAN untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan non-tarif dalam perdagangan yang dimulai pada tahun 2002. Tujuan AFTA yang pertama, meningkatkan perdagangan dan spesialisasi di lingkungan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan investasi dari luar negara anggota ASEAN. Yang keempat, meningkatkan jumlah ekspor negara-negara anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam AFTA. Pelopor pendiri AFTA bersama dengan negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Yatri. Selanjutnya materinya yaitu Indo-Viet yang akan disampaikan oleh Hafiz Rianto. Kepada Hafiz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Rianto. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Kerjasama Indonesia dan Vietnam. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 April. Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama di sejumlah bidang, yakni kesehatan, investasi, dan persoalan batas zona eksklusif ekonomi. Peran Indonesia. Presiden Jokowi mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi. Sekian hasil pembacaan diskusi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Hafiz. Materi selanjutnya yaitu OPEC yang akan disampaikan oleh Bagus Eko Prasetyo. Kepada Bagus dipersilakan. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak, oleh 5 negara pengekspor minyak, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Venezuela, Irak, dan Iran. Beranggotakan 12 negara, yaitu Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Venezuela, Uni Emirat Arab, Aljazair, Nigeria, Libya, Angola, dan Ekuador. Tujuan OPEC yaitu memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan, menentukan jumlah produksi minyak dunia, mengatur pemasaran minyak, dan menghindari persaingan antar anggota negara pengekspor minyak. Peran Indonesia dalam OPEC adalah aktif, terlibat dalam penanganan masalah di berbagai persidangan yang diadakan oleh OPEC. Terima kasih kita ucapkan kepada Bagus. Selanjutnya yaitu materi IMF yang akan disampaikan oleh Denis Sukma Adiputra. Kepada Denis dipersilakan. IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945 sesudah konferensi Bretton Woods di USA. Sebagai badan organisasi keuangan internasional, badan ini telah banyak memberi bantuan keuangan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Tugasnya melancarkan kembali tata pembayaran internasional yang kacau akibat Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang membutuhkan dibantu dengan devisa yang bersangkutan. Indonesia menjadi salah satu anggota IMF pada tahun 1954. Pada tahun 1963, Indonesia keluar dari ikatan tersebut karena mengundurkan diri sebagai anggota PBB. Tahun 1966, Indonesia masuk kembali sebagai anggota IMF. IMF didirikan dengan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan juga memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. IMF didirikan dengan beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan juga memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. Terima kasih kita ucapkan kepada Denis Sukma.
Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan materi kami tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada hari ini. Jika ada teman-teman kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami, bisa dipertanyakan nanti di grup WhatsApp, grup Ekonomi IPS 3. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.